Halo semua, perkenalkan nama saya Lisa Safitri. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu materi berjudul Kepemimpinan dan Kerjasama Tim. Hari ini ada 6 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada definisi dan karakteristik kepemimpinan. Yang kedua ada kepemimpinan versus manajemen. Yang ketiga ada kepemimpinan kualitas. Yang keempat ada gaya kepemimpinan. Yang kelima ada penerapan kepemimpinan. Dan yang keenam ada kerjasama tim. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi dan karakteristik kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana individu mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan umum. Ini menurut Nordhaus tahun 2003. Lalu, dipertajam lagi oleh pendapat Durbin mengenai kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk menanamkan keyakinan dan memperoleh dukungan dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu, secara umum, seorang pemimpin yang baik harus memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada tanggung jawab yang seimbang, yang kedua ada model peranan yang positif, yang ketiga memiliki karakter komunikasi yang baik, yang keempat memiliki pengaruh positif, dan yang kelima adalah mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain secara persuasif. Selain memiliki karakteristik yang sudah saya sebutkan sebelumnya, seorang pemimpin juga harus memiliki peranan penting dalam menghadapi 3 hal berikut. Yang pertama, mengatasi penolakan terhadap perubahan. Pemimpin mengatasi penolakan dengan menciptakan komitmen total secara sukarela terhadap tujuan dan nilai-nilai bersama. Yang kedua, ada mengatasi kebutuhan kelompok di dalam dan di luar organisasi. Bila terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemasoknya, pemimpin harus dapat mengatasinya dengan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak. Yang ketiga ada membentuk kerangka etis yang menjadi kegiatan karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. Di sini, pemimpin harus menjadi contoh etis bagi bawahan-bawahannya dan pemimpin harus merekrut bawahan-bawahannya, anggota-anggota kelompoknya yang memiliki etika dan budaya yang baik. Bahasan yang kedua ada tentang perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Beberapa perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan menurut John P. Kotter antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada manajemen berhubungan dengan usaha menanggulangi kompleksitas, sedangkan pemimpin menanggulangi perubahan. Yang kedua, manajemen berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi kompleksitas, sedangkan kepemimpinan mengenai penentuan arah perubahan melalui pembentukan visi. Yang ketiga, ada manajemen mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan rencana melalui pengorganisasian dan penyusunan staf, sedangkan kepemimpinan mengarahkan orang untuk bekerja berdasarkan visi. Yang keempat, ada manajemen pencapaian rencana melalui pengendalian dan pemecahan masalah, sedangkan kepemimpinan memotivasi dan mengilhami orang agar berusaha melaksanakan rencana. Yang ketiga ada kepemimpinan manajemen kualitas. Dalam perspektif Total Quality Management, kepemimpinan didasarkan pada filosofi perbaikan metode dan proses kerja secara berkesinambungan dan akan mendapat perbaikan kualitas, biaya produktivitas, return of investment, dan pada gilirannya juga meningkatkan daya saing. Untuk dapat mencapai filosofi tersebut, dibutuhkan kepemimpinan yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Kepemimpinan kualitas seperti itu memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada visible, commit, and knowledge. Yang kedua ada semangat misionaris. Yang ketiga ada target yang agresif. Yang keempat ada strong driver. Yang kelima ada komunikasi nilai-nilai. Yang keenam ada organisasi. Dan yang ketujuh ada kontak dengan pelanggan. Apabila dinamika perbaikan manajemen kualitas dalam perusahaan dianalisis dengan penggunaan konsep Deming yaitu plan, do, study, and act, akan tampak bahwa elemen kepemimpinan kualitas merupakan elemen yang terdapat pada rantai bertindak atau to act dalam konsep PDSA. Menurut Joseph M. Juran, kepemimpinan memiliki 3 fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pengendalian, dan perbaikan kualitas secara berkesinambungan. Yang pertama ada perencanaan kualitas. Fungsi ini meliputi langkah-langkah identifikasi pelanggan, identifikasi kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk
berdasarkan kebutuhan pelanggan, mengembangkan metode dan proses kerja yang dapat menghasilkan produk yang memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan dan mengubah hasil perencanaan menjadi tindakan. Lalu yang kedua ada pengendalian kualitas. Langkah-langkahnya adalah evaluasi kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan tujuan dan melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi perbedaan kinerja yang ada. Lalu yang ketiga ada perbaikan kualitas. Langkah-langkah ini adalah membentuk infrastruktur untuk memperbaiki kualitas secara berkesinambungan, identifikasi proses atau metode yang membutuhkan perbaikan, membentuk tim yang bertanggung jawab atas proyek perbaikan tertentu, dan menyediakan sumber daya serta pelatihan yang dibutuhkan tim perbaikan tersebut agar dapat mendiagnosis masalah dan mengidentifikasi penyebabnya. Materi yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang dimiliki oleh pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya. Ada 5 gaya kepemimpinan yang sering diterapkan oleh suatu organisasi. Yang pertama ada gaya kepemimpinan autokratis. Pemimpin di sini bersikap sebagai penguasa tunggal. Pemimpin tipe ini sangat mendominasi di setiap pengambilan keputusan, kebijakan, dan aturan. Kepemimpinan jenis ini hanya berfokus pada gagasan dan idenya sendiri. Ia membatasi usulan dan gagasan bawahannya. Yang kedua ada gaya kepemimpinan situasional. Pemimpin yang menerapkan jenis kepemimpinan situasional lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan yang ada dengan tahap perkembangan dari anggota, yakni sejauh mana kesiapan dari para anggota melakukan setiap tugasnya. Yang ketiga, ada kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan yang banyak menekankan pada partisipasi anggotanya daripada kecenderungan kepemimpin untuk menentukan keputusannya sendiri. Ia tidak menggunakan wewenangnya untuk membuat keputusan akhir dan untuk memberikan pengarahan tertentu kepada bawahannya, tetapi ia mencari berbagai pendapat dan perilaku dari para bawahannya mengenai keputusan yang akan dia ambil. Yang selanjutnya ada kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif dikenal juga dengan kepemimpinan terbuka, bebas atau non-direktif. Orang yang menganut pendekatan ini hanya sedikit memegang kendali dalam proses pengambilan keputusan. Ia hanya menyajikan informasi mengenai suatu permasalahan dan memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk merancang suatu strategi dan pemecahan masalahnya. Lalu yang terakhir ada kepemimpinan berorientasi pada tujuan. Gaya kepemimpinan ini juga disebut kepemimpinan berdasarkan hasil atau berdasarkan sasaran. Orang yang menganut pendekatan ini meminta anggota tim untuk memusatkan perhatiannya hanya kepada tujuan yang ada, hanya strategi yang menghasilkan kontribusi nyata dan dapat diukur dalam mencapai tujuan organisasi yang akan dibahas. Saya sudah menyebutkan 5 gaya kepemimpinan yang umum di suatu organisasi atau perusahaan. Lalu, gaya kepemimpinan yang tepat dalam konteks total quality management adalah kepemimpinan partisipatif yang lebih tinggi tingkatannya. Kepemimpinan partisipatif dalam pandangan tradisional meliputi usaha mencari masukan dari karyawan, sedangkan dalam pandangan total quality management meliputi upaya mencari masukan dari karyawan yang diberdayakan, mempertimbangkan masukan tersebut, dan bertindak berdasarkan masukan itu. Jadi perbedaan utamanya adalah pada pemberdayaan karyawan. Dalam manajemen kualitas dikenal salah satu pendekatan terbaru yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan ini mengubah seluruh organisasi melalui pentransformasian organisasi menuju pandangan mereka tentang apa yang harus dilakukan oleh organisasi itu dan bagaimana seharusnya organisasi itu berjalan dengan baik menuju sasaran kualitas yang telah ditetapkan. Lalu ada materi selanjutnya adalah penerapan kepemimpinan kualitas. Berikut ini adalah hierarki komponen perbaikan kualitas terus-menerus atau continuous quality improvement dengan sasaran utama adalah meningkatkan kepuasan total pelanggan. Hierarki ini atau bagan ini adalah bagan yang diterapkan pada organisasi The Joint Commission for the Accreditation of Healthcare Organization di Amerika Serikat. Selanjutnya, menurut Collins and Hughes tahun 1993
memetakan manajemen strategis ke dalam siklus Deming PDSA sebagai upaya untuk memfokuskan manajemen kualitas dari perusahaan agar mencapai keunggulan yang kompetitif. Di dalam bagian ini bisa dilihat ada dimasukkan plan, do, study, dan act dalam strategi untuk mencapai kepuasan pelanggan. Lalu bagian selanjutnya, menurut Deming, Juan, dan Kropsi sebagai guru dalam manajemen kualitas telah mengidentifikasikan bahwa proses perbaikan kualitas memerlukan keseimbangan antara perbaikan proses dan peningkatan atau perbaikan sumber daya manusia yang dikendalikan oleh kepemimpinan kualitas. Bagian di samping saya dapat dilihat bahwa kepemimpinan kualitas dibagi menjadi dua arah. Yang pertama ada perbaikan dalam kualitas dan yang satu lagi ada perbaikan dalam hal SDM dalam mencapai perbaikan kualitas yang terus-menerus. Materi yang keenam adalah kerja sama tim. Kerja sama tim merupakan salah satu unsur fundamental dalam total quality management. Tim adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Faktor-faktor yang mendasari perlunya dibentuk tim yang pertama ada pemikiran dua orang atau lebih cenderung lebih baik dari pemikiran satu orang. Lalu yang kedua ada konsep strategi 1 ditambah 1 lebih besar dari 2, yaitu hasil keseluruhan atau tim jauh lebih baik daripada jumlah bagiannya atau anggota individual. Yang ketiga ada anggota tim dapat saling mengenal dan saling percaya sehingga dapat saling membantu. Yang keempat ada kerja sama tim dapat menyebabkan komunikasi terbina dengan baik. Faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan kerjasama tim yang pertama ada identitas pribadi antar anggota. Setiap anggota dalam suatu tim memiliki kepribadian dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga satu anggota dengan anggota yang lain seringkali memiliki pemikiran dan cara berpikir yang berbeda, sehingga para anggota harus mampu mengkolaborasikan pemikirannya agar tim dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua ada hubungan antar anggota lain. Hubungan antar anggota lain di sini sangat penting karena tim adalah sekelompok orang yang bekerja sama. Jika hubungan yang terjalin tidak baik, maka pekerjaan yang seharusnya dilakukan bersama-sama akan berjalan dengan sulit dan menemui banyak kendala. Yang ketiga ada identitas tim di dalam organisasi, yaitu peranan suatu tim dalam suatu organisasi juga penting. Bagaimana prioritas tim tersebut dalam suatu organisasi sangat dan perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah menurut Johnson, Cantor, dan Hikora dalam Ghost and Davis 1994, umumnya tim dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada tim penyempurnaan departemen. Tim terdiri dari personil yang menyusun unit, departemen, atau fungsi tertentu dalam organisasi yang seringkali disebut juga sebagai gugus kualitas. Yang kedua ada tim perbaikan proses. Memiliki misi untuk melakukan perbaikan terhadap keseluruhan proses. Oleh karena itu, tim ini terdiri dari personil dari setiap fase proses. Lalu yang ketiga ada gugus tugas atau task force. Gugus tugas seringkali disebut pula tim proyek, yaitu tim sementara yang dibentuk untuk suatu misi tertentu. Ya, itulah ke-6 materi yang sudah saya sampaikan mengenai kepemimpinan dan kerjasama tim. Semoga dapat membantu kita semua untuk memahami dan mengerti mengenai kepemimpinan dan kerjasama tim. Terima kasih.